Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, saudara-saudaraku seiman dan seakidah, keluarga besar Waskita Karya Jamaah Masjid Al-Ahnaf yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang dituntut untuk melaksanakan kewajibannya, dan di antara kewajiban terbaik kita adalah mendatangi rumahnya untuk melaksanakan ibadah salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah taala menjadikan ibadah kita ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini Bapak Ibu, kami akan bahas tentang bagaimana pengaruh salat dalam kehidupan kita. Tema ini tema yang harusnya sering diulang-ulang Bapak, karena salat ini ibadah terbaik Pak, ibadah yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, memiliki pengaruh yang sangat kuat dengan kehidupan kita di luar salat. Seorang mukmin seharusnya memprioritaskan ibadah ini. Nah, di antara yang akan kita bahas hari ini, tentu kalau membahas semuanya akan panjang, tapi pengaruhnya dalam mencegah kita untuk melakukan dosa. Dan sebagaimana kita tahu, dosa adalah sebab kebinasaan. Dosa adalah sebab kehancuran. Musibah itu akarnya adalah dosa. Nabi Adam, Nabi kita, diturunkan dari surga karena dosa. Nabi Nuh, kaumnya karena dosa. Seluruh keburukan di dunia, apalagi di akhirat, adalah dosa. Oleh karenanya kita dapati Bapak, Allah Subhanahu wa taala menjadikan istighfar, dan Nabi SAW menjadikan istighfar sebagai solusi dari setiap masalah. Kalau kita dapati Nabi SAW mengatakan, man lazima, siapa yang menetapi istighfar, merutinkan istighfar, semua jalan keluar terbuka, semua masalahnya dibukakan jalan. Padahal hanya istighfar, ya, rezeki, anak, harta, hubungan kita yang buruk dengan siapapun, baik persoalan individu, keluarga, masyarakat, negara, ya, solusinya istighfar. Nah, karena ternyata Bapak Ibu, musibah kata Allah, "Fama asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum." Semua musibah yang menimpamu, musibah lahir, bencana, gempa bumi, apa musibah batin, kegelisahan, kegundagulanaan, adalah pabima kasabat aydikum, kata Allah, karena dosa akibat ulahmu sendiri. Maka jalannya adalah apa? Istighfar. Nah, oleh karenanya kata ulama, kalau aku diberi waktu singkat, tapi mustajab waktunya, tapi mustajabnya itu singkat banget, apa kata para ulama? Lebih baik menggunakan untuk istighfar saja, karena istighfar ternyata adalah kunci pokok dari segala akar persoalan kita. Nah, kaitannya dengan sholat Bapak Ibu, ternyata Allah Azza wa Jalla, di antara hikmah Allah Ta'ala menurunkan syariat sholat ini, yang kita tahu Bapak Ibu, sholat ini ibadah yang sejak nabi-nabi semua diwajibkan. Seluruh nabi dan rasul alaihimussalatu, tidak ada yang tidak luput kecuali diberikan perintah sholat. Nabi Isa, ya, nabi yang diturunkan kepada orang-orang Bani Israel, diperintahkan sholat. Wa awsani bis shalah, aku diperintahkan sholat. Nabi Musa diperintahkan sholat. Wa aqimis sholata li dzikri, Musa dirikan sholat. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan anak keturunannya, waj'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Itu doanya Nabi Ibrahim. Maka kata para ulama, ini menunjukkan ibadah ini tegaknya seluruh agama dengan sholat.
Ya, seluruh agama-agama yang pernah turunkan Allah Azza wa Jalla ditegakkan dengan apa? Ibadah salat. Nah, yang menarik ibu-ibu bapak sekalian, ada satu nabi yang diutus kepada kaum Nabi Syuaib. Kaum apa ya? Kaum yang apa, ada yang tahu apa karakteristik kaumnya Nabi Syuaib? Kalau Nabi Lut kan sodomi. Apa itu? LGBT. Nah, kalau Nabi Syuaib apa kira-kira, Pak? Bukan kalau boleh kita katakan masalah kecurangan dalam ekonomi, mengurangi takaran dan timbangan. Itu kalau Nabi Nuh kesyirikan, ya. Nabi Ibrahim juga kesyirikan. Ada dua model kesyirikan Nabi Ibrahim, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah berhala. Tapi untuk Nabi Syuaib ada yang menarik, mereka juga syirik tapi ada kekhususan, yaitu apa? Mereka curang dalam masalah perdagangan dan perniagaan mereka. Nah, maka apa kata kaumnya Nabi Syuaib? Kata mereka, ya Syuaibu, asolatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasya. Lihat bagaimana komentar kaumnya Nabi Syuaib. Apa kata mereka? Ya Syuaibu, apakah salatmu itu yang menyebabkan engkau menyuruh kami meninggalkan sesembahan yang disembah oleh nenek moyang kami dan meninggalkan perkara-perkara yang haram dalam masalah harta kami? Perhatikan kesimpulan kaumnya Nabi Syuaib, bahwasanya Syuaib ini gigih menentang kesyirikan kami, ya, ini menyembah berhala-berhala yang memang kami adalah tradisi kami, dan meninggalkan curang dalam masalah harta. Nggak boleh korupsi, nggak boleh curang dalam timbangan, nggak boleh melakukan penipuan dan segala hal yang berkaitan dengan harta. Mereka menyimpulkan gara-gara sholatnya Syuaib. Memang disebutkan dalam berbagai riwayat bahwasanya Nabi Syuaib adalah seorang nabi yang sangat gemar melaksanakan sholat. Mereka menyimpulkan dengan mata kepala mereka bahwasanya ada keterkaitan seorang yang rajin sholat dengan dedikasinya ketika bekerja, terutama ketika berkaitan dengan harta, Pak. Seorang yang rajin ke masjid, Pak. Saya doakan bapak yang rajin ke masjid ini jadi direktur nanti, ya. Insyaallah, Pak. Karena mereka ini berdedikasi. Kalau ini teorinya begitu. Orang yang rajin sholat berkaitan dengan cara dia mencari harta akan bersih, Pak. Ya, dan juga tentu syirik, ya. Apakah gara-gara sholatmu kamu menyuruh kami berlepas diri dari penyembahan selain Allah? Ini menunjukkan bahwasanya kuatnya keterkaitan antara sholat dengan di luar sholat, Bapak. Nah, lalu juga ada Nabi SAW, ya, dalam hadis yang sahih, ada seorang laki-laki datang, ya Rasulullah, ya inna fulanan kana yusalli bil lail, ada seorang laki-laki ya Rasulullah salat malam, wa idza asbaha sariqah, kalau di pagi hari dia ke kantor dia korupsi gitu. Ya, kalau saya ini bahasa saya, Pak, tapi kok maksudnya kalau dia pagi hari dia mencuri maksudnya. Lalu apa kata Nabi SAW? Innahu sayanhahu ma taqulu, sesungguhnya salatnya akan mencegah dari perbuatan yang kau sampaikan kepada saya itu. Coba lihat, Nabi mengatakan salatnya akan mencegahnya. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jika kita Bapak Ibu diberi Allah kemudahan untuk salat, artinya Allah Ta'ala sedang menjaga kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Minimal, Pak, minimal saya katakan ini, at least ini, minimal kita katakan pada saat kita sholat tadi 10 menit, Pak, dan sekarang sampai pengajian, Pak, kita terjaga dari dosa, Pak. Ketika kita sholat, Masya Allah, tidak ada yang kita lakukan kecuali zikir mengingat Allah. Kemudian sesudah sholat kita berzikir lagi. Maka selama kita berada dalam waktu sholat ini, Pak, kita terlepas dari dosa. Kita nggak gibahin orang, kita nggak melakukan ini. Kan kalau 5 kali sehari berangkat tuh 10 menit kali 5, 50 menit. Itu yang paling minimal. Tapi tentu yang diharapkan Bapak Ibu, dampak dan pengaruh sholat yang hanya 10 menit itu berdampak pada waktu-waktu di luar sholat dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat sholat yang seperti apa, hadirin yang dimuliakan Allah. Ada satu ayat yang tadi mungkin saya kira kita semua hafal ayatnya. Innas sholata, Masya Allah, tanha. Oh, ini muridnya Ustadz Joni memang habis-habis Quran semua, Pak, ya.
Masya Allah, kelihatan yang nggak bawa Quran berarti hafiz semua ini Pak ya. Di luar kepala, benar-benar di luar kepala. Baik Bapak Ibu, kami kebetulan punya pesantren tahfiz Pak di Bojongkulur ya. Jadi Masya Allah, jadi tahu penghafal Quran ini, wajah-wajah penghafal Quran. Biasanya kalau anak-anak kami kalau sudah hafal Quran, mereka nggak pernah bawa mushaf. Nah mungkin saya menduga Bapak juga nggak bawa Quran karena sudah hafal Quran ya. Amin insya Allah. Pak, apa kata Allah Azza wa Jalla? Surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu, ayat lengkapnya, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wahai Muhammad, bacakanlah Alkitab, Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Ya, bukan berarti yang dimaksud baca saja di sini. Kata para ulama, perintah membaca di sini adalah perintah suatu bagian dari perintah mewakili yang lain. Atau dalam tafsir disebutkan zikrul ba'di wal muradu kullu. Yang disebutkan sebagian, tapi yang dimaksud adalah seluruh amalan yang berkaitan dengan Al-Quran. Artinya bukan hanya membaca. Bagian terpenting dari Al-Quran adalah membaca. Tapi kan membaca untuk ditadaburi, pada ujungnya adalah untuk diamalkan perintahnya, dijauhi larangannya. Itu maknanya. Lalu kemudian Allah Ta'ala sebutkan satu perintah khusus di antara seluruh perintah Al-Quran. Apa itu Pak? Kata Allah, wa aqimis salata. Dirikanlah salat Pak. Ini menunjukkan salat ini sangat spesial. Padahal sebetulnya kalau Allah Ta'ala katakan laksanakan perintah Al-Quran itu termasuk salat. Maka ketika Allah Ta'ala menyebutkan salat lagi berarti ini istimewa. Seolah-olah salat akan menjadikan tonggak tiang dari seluruh perintah-perintah yang lain. Dan juga menjadi penutup atau hijab dari larangan-larangan yang lain. Kan Al-Quran intinya hanya perintah atau larangan. Nah, Allah perintahkan salat. Nah, salat ini akan mendorong kita untuk melaksanakan perintah Allah dan akan mencegah kita dari larangan Allah Azza wa Jalla. Karena setelah itu, sesudah Allah memerintahkan kita untuk membaca, merenungkan dan mengamalkan seluruh isi Al-Quran, lalu kemudian Allah perintahkan untuk salat. Berarti salat ini ada kaitannya dengan larangan dan perintah tadi ini. Nah, apa kata Allah hikmahnya? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, sesungguhnya salat tanha mencegah daripada al-fahsya. Al-fahsya itu Bapak, perbuatan yang buruk, jelek, yang berkaitan dengan syahwat. Ya seperti zina, LGBT, ini semua yang berkaitan dengan hawa nafsu. Disenangi oleh nafsu kita. Semua dosa yang cenderung nafs kita, syahwat kita suka, itu namanya fahsya. Maka sering diidentikan dengan zina. Makanya Allah katakan, ya wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, ya. Kemudian wal munkar. Apa itu munkar? Dosa selain fahsya, sesuatu keburukan yang diingkari oleh akal yang sehat dan fitrah manusia yang masih bersih. Semua yang diingkari oleh hati nurani itu namanya munkar. Berdusta, apalagi semua yang diingkari oleh akal orang, fitrah manusia. Ya, semua orang nggak suka. Nah, itulah munkar. Maka kalau kita perhatikan seluruh dosa terangkum dalam kalimat ini. Fahsyai wal munkar. Ya, yang disenangi oleh jiwa maupun dari luar. Ya, ini akal manusia, masyarakat tidak suka itu terjadi. Nah, Bapak Ibu ini milik Allah Azza wa Jalla, lalu Allah Ta'ala sebutkan di sini wala dzikrullahi akbar. Dan berzikir kepada Allah itu yang lebih besar. Nah, kita lihat nanti apa maknanya ini. Ya, apa maksudnya wala dzikrullahi akbar? Sesudah Allah katakan mencegah perbuatan keji dan mungkar, lalu Allah katakan zikir kepada Allah itu lebih agung. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuatkan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu pertanyaannya tentu saja Bapak Ibu, salat yang seperti apa sebetulnya yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Minimal Bapak, salat ini membuat kita tidak suka dengan perbuatan itu. Ada rasa benci, Pak. Itu yang paling minimal. Ketika kita melihat dosa dan maksiat, yaitu hati kita merasa nggak nyaman. Ini yang harus dihasilkan paling rendah, Pak. Dampak yang paling lemah salat itu adalah membuat hati kita nggak suka dengan maksiat. Mendengar orang gibah kita nggak nyaman dengarnya. Ya, apapun maksiat kita melihatnya di TV, ngelihat orang telanjang, orang apa, kelihatan auratnya, kita merasa tiba-tiba kok nggak nyaman ya.
Itu yang paling minimal. Tentu yang paling utama adalah meninggalkannya. Nah, salat yang seperti apa? Saya sebutkan banyak perkataan ulama, Bapak Ibu. Sebagian ulama seperti Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi, mengatakan, Inna sholata la tanfa'u illa man ata'aha. Salat itu tidak bermanfaat kecuali yang membuat pelakunya lebih taat. Subhanallah, Pak. Kata Ibnu Mas'ud ini, salat seseorang nggak ada manfaatnya kalau tidak menjadikannya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada sebagian ulama mengatakan, barang siapa, yang saya terjemahkan, barang siapa yang salat tapi tidak mencegahnya dari perbuatan kejahatan, tidak ada menambah kecuali tambah jauh dari Allah Subhanahu. Lam yazidhum illa bu'dan. Tidak akan ada kebaikannya kecuali hanya menambahkan kejauhan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga ada perkataan yang lain seperti ulama tabi'in Imam Al-Qatadah, barang siapa waman lam tanhahu salatahu anil fahsya'i wal munkar fa salatuhu wabalun alaihi. Siapa yang salatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, salatnya menjadi musibah atau perusak dirinya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, salat yang seperti apa, Pak? Para ulama ya menyebutkan di antara dalam tafsir Ibnu Katsir, Pak ya. Kalau kita lihat, Bapak buka tafsirnya Ibnu Katsir nanti, ketika menjelaskan menafsirkan ayat ini, beliau mengutip perkataan seorang ulama dari kalangan tabi'in, yaitu namanya Abul Aliyah. Beliau mengatakan salat harus menghadirkan tiga unsur. Siapa yang tidak menghadirkan ini, salatnya tidak akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa itu yang pertama, Bapak Ibu? Ya, ini saya bacakan perkataan Abul Aliyah secara bahasa Arab ya. Kata beliau, inna salata fiha thalathu khisalin. Salat itu terdapat 3 perkara. Fa kullu salatin la yakunu fiha syai'un min hadhihi al-khalali falaysat bisalatin. Salat yang tidak terdapat satu dari 3 perkara ini, maka dia tidak bisa disebut salat. Apa yang pertama? Kata beliau adalah al-ikhlas. Menghadirkan ikhlas, Bapak. Dan memang tidaklah orang yang datang ke masjid, Pak, kecuali orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu. Makanya berat, Pak. Salat itu, Pak, membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi, Pak. Apa itu ikhlas, Pak? Tidak butuh saksi, tidak butuh balasan kecuali dari Allah Subhanahu. Maka orang yang ikhlas, Pak, biasanya dimudahkan untuk meninggalkan dosa. Bapak-bapak pernah ingat nggak, Bapak Ibu, seorang tiga laki-laki yang terjebak dalam gua? Ya, bukan Al-Kahfi, Pak, ada 3, itu surah Al-Kahfi, ada 3 orang yang kemudian berdoa karena ada tiba-tiba ada batu yang menutup pintunya. Ya, nah di antaranya ada orang yang mau berzina, tapi kemudian diingatkan oleh wanitanya, jangan kau ambil perawan kecuali dengan cara. Kemudian ini orang sudah ada di dalam kekuasaannya, tapi tiba-tiba dia karena merasa takut kepada Allah, tidak ada yang melihat, Pak, dia tinggalkan. Kata dia, ya Allah, kalau meninggalkan dosa itu karena ikhlas karena engkau, fafruj anna furja, bukakan ini, maka terbuka. Juga Nabi Yusuf alaihissalam, kalau Bapak Ibu lihat surah Yusuf, Allah memalingkan dia di perbuatan zina, Pak. Kurang apa Nabi Yusuf, Pak? Ganteng luar biasa, usianya masih muda, yang digoda, perempuannya cantik, Pak. Dia yang menutup pintu, perempuan yang menggoda, Pak. Kurang apa kalau itu? Semua sebab untuk perzinahan sudah ada. Tapi Allah palingkan, Allah, Pak. Wa kadzalika linasrifa anhu su. Kami palingkan Yusuf dari zina. Innahu min ibadinal mukhlasin. Dia adalah hamba kami yang ikhlas. Bayangkan, Pak. Jadi salat itu hasilnya adalah ikhlas, dan ikhlas adalah cara terbaik untuk menolak bahaya dosa. Dan kalau ikhlas karena Allah Subhanahu. Nah, karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap kita salat, Pak, Masya Allah, kita harus menghadirkan ini. Ya, terutama kalau salat berjamaah, Pak, karena salat berjamaah ini butuh effort, Pak. Kalau Allah bukan karena ikhlas, Pak, sulit untuk dan sampai ke sini. Makanya Nabi mengatakan 7 golongan yang akan dilindungi di hari kiamat, Pak ya. Pemimpin yang adil, laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Bayangkan Bapak Ibu, bukan yang dipuji orang yang terus-menerus di masjid. Orang yang hatinya rindu dengan masjid. Artinya apa? Dia selalu di luar masjid, tapi kalau waktu sholat dia rindu ke masjid. Jadi bapak-bapak ini. Jadi Allah Nabi bukan memuji orang yang terus-menerus beribadah, bukan itu yang dipuji. Juga Al-Quran dalam surah An-Nur Allah katakan rijalun la tulhihim
Ya, laki-laki yang tidak dilaikan tijaratun wala biyun an dzikrillah, dari mengingat Allah dengan perdagangannya. Siapa mereka ini? Laki-laki yang sedang sibuk bekerja, tapi ketika dia berzikir, dia waktu sholat, dia ke masjid. Itu yang dipuji oleh Allah, Pak. Bukan yang dipuji orang yang terus di masjid terus-menerus, bukan. Mereka yang sibuk dagang, bekerja, tapi ketika waktu sholat, dia ke masjid. Dan tidak ada yang mendorong kecuali keikhlasan. Kalau Bapak lihat 7 golongan yang tadi itu, Pak. Kalau kita rinci, Pak ya, semuanya orang ikhlas, Pak. Pemimpin yang adil. Pemimpin itu, Pak, kalau dia tidak adil, siapa yang mau nih? Pemimpin itu kalau adil berarti top, Pak. Kemudian siapa lagi, Pak? Wanita tadi wanita yang mau, laki-laki yang diajak berzina tapi dia nggak mau. Laki-laki yang pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Siapa lagi? Laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Ikhlas tuh. Laki-laki yang berzikir di malam hari lalu dia menangis dalam kesendiriannya. Semua ikhlas, Pak. Maka Bapak Ibu, sholat adalah sarana yang sangat kuat mendatangkan sifat ikhlas ini, Pak. Masya Allah, Pak. Karena apa? Dilakukan terus-menerus 5 kali sehari. Habituationnya kuat banget. Coba Pak, kalau waktu azan, Pak, kita kadang-kadang Masya Allah ini lagi meeting yang luar biasa, tapi kita mengikhlaskan semua itu. Kenapa? Yang kita tuju adalah panggilan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mendatangkan kita ke sini, Pak, demi Allah, Bapak hadir ke sini kecuali karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini tidak ada door prize, Bapak. Tidak ada apa-apa di sini kecuali kita hanya sujud kepada Allah, menghinakan diri, wajah kita ini sama dengan tanah, Pak. Kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Nah, kata beliau, ikhlas inilah yang mendorong, ya, kata tadi ini, ikhlas inilah fungsinya adalah mendorong kepada kebaikan. Ikhlas itu mendorong kepada kebaikan. Ya. Kemudian yang kedua, al-khasyah. Ini yang luar biasa, Pak. Salat itu harus menghadirkan khusyuk. Dan khusyuk ini adalah yang dapat mencegah dari kemungkaran. Jadi kalau ikhlas kepada kebaikan, kalau khasyah adalah kepada, makanya ikhlas itu, Pak, luar biasa. Amalan yang ringan tapi Masya Allah, Pak, variabel yang apabila masuk dalam setiap ibadah menjadi kuantum. Siapa yang menyangka, kata Nabi, ada orang masuk surga gara-gara sebuah pohon yang dia singkirkan. Bukan sebuah pohonnya yang luar biasa, Pak, tapi dia ikhlas itu. Saya yang menyangka wanita pelacur di zaman Bani Israel diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing. Bukan anjingnya yang ini, tapi memberinya dengan ikhlas itu, Pak. Kita tidak tahu, Pak, amalan mana yang membuat kita masuk. Bisa jadi amalan ringan, tapi kalau ada variabel ikhlas di situ langsung kuantum, Pak. Ya, makanya Nabi mengatakan yang pertama kali masuk neraka adalah orang yang mati di jalan Allah karena riya, dia ingin disebut pemberani. Yang kedua, orang yang ahli agama, membaca Quran. Seperti kami ini, Pak. Masuk neraka duluan, kenapa? Ketika dia berceramah di dunia, dia ingin mendapatkan sebutan nama, Pak, pamor. Duluan masuk neraka sebelum penyembah berhala. Karena nggak ikhlas. Kemudian yang ketiga, para dermawan. Siapa mereka? Yang ketika karena ingin disebut dermawan, mereka yang duluan masuk neraka, Pak. Tapi Bapak Ibu, betapa banyak amalan kecil, tapi justru karena ikhlas itu yang menyebabkan masuk surga. Nah ini, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi unsur aspek khusyuk. Nah ini yang harus kita pelajari, Bapak. Harus terus dilatih memang ini, Pak, butuh pelatihan terus. Jadi sholat itu intinya adalah, ruhnya sholat adalah khusyuk, Pak. Pak, di dalam surah Al-Mu'minun Allah Ta'ala menyebutkan orang beriman itu yang pertama kali dipuji siapa, Pak? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Ini modal masuk surga yang pertama adalah khusyuk, sholat. Sebagaimana dalam surah yang lain penduduk neraka ditanya, ma salakakum fi sakar, kenapa kalian masuk neraka? Lam naku minal musallin, kami dulu nggak sholat. Bayangkan, Bapak, dua ayat yang berkaitan. Di ayat yang ini Allah katakan orang yang beruntung adalah orang yang masuk surga adalah orang yang sholat. Di ayat yang lain Allah sebutkan penduduk neraka ditanya, kenapa kenapa kau masuk neraka? Karena dulu kami tidak sholat. Maka Bapak Ibu usahakan, Bapak, hendaknya kita ya sholat yang berkualitas, yang mendatangkan rasa khusyuk, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu khusyuk, Pak? Khusyuk itu rasa takut yang diiringi dengan pengenalan kepada yang kita takuti. Ya, makanya lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nabi itu kalau salat, Pak, pernah ada sahabat Ibnu Mas'ud datang memberi salam, Nabi sedang salat. Nabi nggak jawab. Setelah selesai salat Nabi mengatakan, inna fis salati la syugula. Sesungguhnya di dalam salat itu ada kesibukan.
Sibuk apa? Sibuk mengingat Allah. Ya. Masya Allah Bapak Ibu, ada sebagian kisah-kisah para ulama kita, para sahabat yang kalau sholat kayak subhanallah, tapi bukan berarti sholat itu terus menerus ya berada dalam apa ya, karena Nabi SAW pernah sholat juga membukakan pintu. Artinya usahakan Bapak Ibu, ketika kita sholat ya kita merasakan bahwasanya kita sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang penting, itulah intinya ruh sholat. Kita merasa sedang, Nabi SAW melihat ada bekas ludah di arah barat, arah kiblat. Kata Nabi, kalau kau harus meludah, jangan meludah ke arah kiblat ketika sholat. Karena kau sedang berhadapan dengan Rabbmu. Kita dilarang melewati orang yang sholat, Pak. Apa kata Nabi? Lebih baik menunggu 40. Perawi hadis ini lupa, 40 tahun atau 40 hari, 40 bulan. Kenapa? Orang yang sedang sholat itu sedang berbicara, berhadapan dengan Rabbnya. Sehingga Bapak Ibu, kalau ini kita sudah masuk dalam situasi seperti ini Pak, Masya Allah Pak. Nabi mengatakan sholat itu kenikmatan, qurratu aini. Nabi kalau menyuruh Bilal sholat, Bilal azan, apa kata Nabi? Ya Bilal arihna bis sholat. Bahagiakan kami dengan sholat. Bagaimana kita tidak bahagia bertemu dengan Rob kita Pak. Bertemu dengan pencipta kita, penguasa langit dan bumi, pemilik nasib kita. Pemilik surga, pemilik alam semesta ini, yang menciptakan, yang menanggung, menjamin rezeki kita. Maka Nabi SAW kalau sholat rindu, bahagia. Nah ini yang kita rasakan. Nah ini butuh ilmu terus-menerus Pak, untuk menjadikan sholat sehingga kita merasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Bapak Ibu, yang ketiga adalah zikrullah. Ini aspek ketiga sholat adalah zikir. Nah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Sholat ini Pak, ibadah terbaik karena melibatkan seluruh fakultas tubuh kita Pak. Ada zikir hati, ada zikir lisan, ada zikir anggota badan. Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik amalan adalah sholat Pak. Berapa menit lagi Bapak Ibu? Selesai waktunya. 15 menit lagi. Pak, sholat itu Nabi mengatakan khairu a'malikum, sebaik-baik amal Pak. Rupa-rupanya Bapak Ibu, karena di dalam sholat seluruh fakultas kita terlibat. Ya, ada gerakan, ada ucapan. Sholat itu kan secara definisi apa Pak? Gerakan dan ucapan tertentu, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Gerakan dan ucapan tertentu. Karena itu tidak boleh mengucapkan ucapan yang di luar yang sudah disyariatkan. Gak boleh melakukan gerakan-gerakan di luar yang sudah disyariatkan. Ketika kita sholat, kita sudah masuk dalam sholat, maka kesibukan kita adalah itu. Ya, makanya Pak, sholat dilarang di tempat yang ramai, sholat di tempat yang menimbulkan, karena Nabi mengatakan, dulu Nabi SAW sholat ada kain lurik-lurik di depannya. Nabi mengatakan setelah sholat singkirkan, dia telah menyibukkanku dari sholatku. Nah kenapa? Karena kita sedang sibuk beribadah. Nah bagaimana? Itulah zikir kepada Allah. Nah itulah makna tadi Allah katakan zikir kepada Allah lebih agung. Kata para ulama, di dalam ayat ini Allah menyebutkan dua fungsi sholat. Fungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan fungsi apa Pak? Mengingat Allah. Dan kata Allah, fungsi mengingat Allahnya lebih besar, lebih agung dibanding mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena sholat tujuan secara zatnya, secara zat itu apa ya? Secara intrinsiknya itu mengingat Allah. Kita ini tadi Pak, sholat zuhur untuk apa sih Pak? Supaya kita tuh mengingat Allah Pak. Kita ini hamba Allah. Itu mengingatnya. Kan Allah katakan wa aqimis sholata li dzikri. Itu kata Allah. Kata Allah, dirikan sholat untuk mengingatku. Dan mengingat Allah adalah poros kebahagiaan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan bahagia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholat yang tidak ada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mengingat Allah. Yang kedua, ada ulama yang mengatakan pengaruh sholat yang berkualitas dengan zikir itu dampaknya di luar sholat akan lebih terasa dibanding sholat yang tidak ada zikirnya Pak. Saya ulang sekali lagi Pak, orang yang sholat dan dia sibuk dengan berzikir kepada Allah, dan yang berzikir bukan hanya lisan loh Pak, hati juga berzikir, bahkan anggota badan juga berzikir. Kan zikir itu ada 3 jenis Pak ya, ada zikir hati, tadabbur, mengingat keagungan Allah, itu juga zikir. Ada zikir lisan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu juga zikir lisan. Ada zikir anggota badan, tawaf, sa'i, melontar jumrah, berjihad, ruku, sujud, itu kan zikir anggota badan. Nah di dalam sholat bertemu semua itu Pak. Maka Masya Allah, pantas jika Nabi mengatakan orang yang sholat sedang sibuk, karena seluruh fakultas badannya semua diarahkan mengingat Allah SWT. Dan inilah tujuan terbesar kita sholat Pak.
Dan kalau ini dicapai Pak, maka di luar salat akan terasa dampak salat tadi itu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, ya ketika kita salat Pak, hendaknya kita mengilmui salat kita, bacaannya dan gerakannya. Jadi salat itu ada dua Pak ya, bacaan dan gerakan. Kita mulai dari gerakan Pak, hendaknya kita bahwasanya setiap gerakan salat itu memiliki hikmah-hikmah dan makna-makna yang para ulama menjelaskan Pak. Bukan sekedar ucapan sia-sia atau gerakan yang sekedar dilakukan. Di dalamnya ada makna penghambaan, ada pengagungan ketika kita mengangkat tangan, ketika kita bersedekap, ketika kita berdiri, ketika ruku, ketika sujud. Semua ini ada makna-makna. Ada makna penghambaan, pengagungan, pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diiringi dengan ini Pak, bacaan. Nah, makanya sebagian salaf mengatakan salatmu, bagian dari salatmu adalah sebesar bagian yang kau pahami dari salatmu. Masya Allah. Seberapa persen kualitas salat berbanding lurus dengan seberapa banyak bacaan yang kita pahami Pak. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan innal abda la yusalliya, seorang hamba salat, lalu tidaklah ia selesai sholat kecuali dicatat baginya 1/10 dari sholatnya, atau 1/9 dari sholatnya, atau 1/8 sampai setengah Pak. Jadi kita tadi sholat duhur bapak-bapak, ayahandaku yang dimuliakan Allah Subhanahu, itu pahala kita tadi berbeda-beda Pak. Mungkin Ustadz Joni lebih banyak, mungkin kita ini yang di belakangnya ada yang 1/9. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Sejauh mana tingkat keterlibatan kita merasapi, menghayati makna-makna gerakan dan bacaan sholat kita. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu, tidakkah saya menutup ini, Nabi SAW beri kabar gembira kepada kita Pak. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba ketika membaca Al-Fatihah kecuali Allah menjawab Pak. Ini Pak, harusnya ini kabar gembira. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika kita mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah jawab Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ketika kita mengatakan Maliki Yaumiddin, Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim, itu tadi Asna, Maliki Yaumiddin majjadani, hambaku memuliakanku. Nah, iyyaka na'budu dibagi dua, setengah untukku, setengah untuk hambaku. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, semua yang engkau harapkan dan engkau minta aku kasih. Makanya kita akhir dengan waladhdallin. Nah, kalau semua kita pahami Pak, salat ini menjadi sebuah perjumpaan, sebuah kegiatan yang membuat kita ini selalu merindukannya. Makanya tadi Nabi mengatakan orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat, orang yang hatinya rindu ingin selalu salat. Makanya Nabi Aisyah mengatakan, Nabi itu kalau ada masalah idza hazabahu syai'un, Nabi kalau lagi ada masalah yang menimpanya, apa kata Aisyah? Fazi'a ilas shalah, ia segera salat 2 rakaat. Karena di dalam sholat dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang dengannya dia membuat hatinya bisa bahagia. Kemudian tentu saja Bapak Ibu, sholat yang berkualitas adalah sholat yang memenuhi syarat-syarat rukun-rukun, terutama tumakninanya Bapak Ibu. Wabil khusus juga Pak, sholat yang terbaik adalah sholat berjamaah. Karena kita dapati di dalam Al-Quran Allah Ta'ala seringkali menggandengkan perintah sholat dengan perintah sholat bersama yang lain. Warka'u ma'arraki'in. Saya cukup takjub Bapak Ibu mendapati di perusahaan kita ini ada 3 sholat Pak ya. Ada 3 masjid, Masya Allah. Ini saya kira kebangetan kalau kita nggak sholat berjamaah, sudah 3 memudahkan kita. Dan ini sholatnya, apalagi masjid kita ini masjid yang sangat megah, mewah, tenang, imamnya Masya Allah semuanya enak Bapak Ibu. Semua tentu saja ini yang menjadikan sholat kita semakin sempurna. Karena kesempurnaan sholat adalah semakin sesuai dengan petunjuk Pak. Semakin sempurna, itu yang namanya. Bagaimana sholat yang sempurna? Sholat yang mengikuti petunjuk. Petunjuk Nabi SAW, di antara petunjuk Nabi adalah sholat berjamaah dengan kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Nah, saya kira ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah kesimpulannya, mari kita perbaiki sholat Bapak. Ya, kalau semua nabi-nabi saja disuruh sholat, apalagi kita. Ya, sholat adalah ibadah yang sangat dicintai Allah. Makanya tadinya 50 kali Pak ya. Kemudian Allah ringankan menjadi 5. Awalnya 50 menunjukkan Allah cinta ini sholat ibadah. Ibadah ini Pak sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita di luar sholat. Kebahagiaan kita, solusi dari semua masalah. Bukankah Allah Ta'ala menyuruh kita minta tolong dengan apa Pak? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabari. Mintalah pertolongan. 2 sarana apa? Sabar dan sholat Pak. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita perbaiki sholat kita Pak. Karena sholat ini betul-betul dia memiliki elemen yang terkaitan dengan ibadah yang lain.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana innaka antar rabbur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.